Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Angelina Rodia Eka, MKep SPKepje. Saya adalah dosen tetap di Prodi Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Saya merupakan dosen yang mengajar mata kuliah keperawatan psikiatrik di semester 4 di Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Nurse. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa keperawatan dan juga merupakan mata kuliah kompetensi. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025 dalam melengkapi bagian pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah keperawatan psikiatrik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 5 yang dan memiliki 5 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktek laboratorium, dan 1 praktek klinis. Di mana di mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa dan juga pada klien-klien khusus lainnya seperti klien narapidana, klien yang mengalami korban kekerasan, klien di bencana, dan juga klien di NAPSA. Selain itu, pada mata kuliah ini mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang edukasi obat, terutama pada klien dengan gangguan jiwa berat. Adapun untuk video kali ini merupakan video pertemuan pertama di mana saya menjelaskan tentang konsep dasar gangguan jiwa dan juga terapi modalitas pada keperawatan jiwa. Pada setiap pertemuan itu dilakukan selama 2 jam, jadi selama 4 jam sesuai dengan SKS, yang dimana dilakukan itu dengan memberikan kuliah pengantar, kemudian membiarkan mahasiswa melakukan focus group discussion dengan memberikan topik-topik sesuai dengan materi yang ada. Adapun mata kuliah ini akan diberikan dalam 16 kali pertemuan, 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Dalam pertemuan tatap muka akan ada praktek di laboratorium, yaitu sebanyak 2 kali pertemuan, di mana di sini mahasiswa mempraktekkan cara melakukan asuhan keperawatan pada klien gangguan jiwa yang mengalami masalah halusinasi, resiko bunuh diri, resiko perilaku kekerasan, isolasi sosial, HDRK, defisit perawatan diri, dan juga WAHAM. Setelah itu, di akhir mata kuliah akan ada praktek di komunitas, yaitu mahasiswa melakukan praktek selama 1 minggu di komunitas, dan di sana mereka akan melakukan mengunjungi orang dengan gangguan jiwa yang dirawat oleh keluarga di komunitas. Adapun bobot penilaian, yang pertama untuk kehadiran mahasiswa itu sejumlah 10%, kemudian tugas dan diskusi kelompok di dalam kelas itu sebesar 20%, kemudian nilai praktek ujian laboratorium dan praktek klinik itu sebesar 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Jadi total semuanya adalah 100%. Baik, demikian untuk pengenalan mata kuliah, dan setelah ini saya akan melanjutkan dengan video pengajaran pertemuan pertama mata kuliah keperawatan psikiatrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, dan om swastiastu. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini?
Oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester yang 5 ini. Kalian sudah kenal semua saya, toh? Oke, kita pernah ketemu sebelumnya di mata kuliah sebelumnya. Nah, di mata kuliah keperawatan psikiatri ini kita akan bersama-sama ya. Sebelum saya mulai kuliah, satu orang silakan pimpin doa. Coba Riko ya, Riko silakan. Oke, baik. Terima kasih, Riko. Di yang pertama ini kita mau bahas dulu untuk RPS. Jadi RPS keperawatan ini pertemuan pertama. Yang pertama itu adalah keperawatan psikiatri. Kita lihat ada 14 pertemuan nanti. Nah, apa tujuannya? Yang tujuan itu jadi kalian itu nanti bisa mengetahui tentang praktek ya, pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, terutama pada keperawatan jiwa. Oke, nanti ini dia sub CPMK-nya. Yang pertama nanti ada konsep dasar kesehatan jiwa dan juga terapi modalitas. Oke, di pertemuan pertama nanti ini ada masalah gangguan jiwa dan terapi modalitas dan psikofarmaka. Kemudian pertemuan kedua nanti ada menyusun pengkajian. Ketiga nanti kita mulai bahas satu-satu tentang dari harga diri rendah, isolasi sosial, waham, halusinasi, RPK, RBD, DPD, dan nanti yang di sebelum UTS itu ada melakukan asuhan keperawatan jiwa pada klien akibat COVID-19 dan HIV/AIDS. Dan terakhir nanti ada kalian ada praktek mandiri, kemudian nanti sebelum lanjut ke UAS, seperti itu. Di pertemuan pertama kali ini langsung saja, ya, yaitu tentang konsep dasar gangguan jiwa dan terapi modalitas. Baik, pertama, apa saja untuk pertemuan hari ini ya, kita mahasiswa kalian dapat memahami tentang gangguan jiwa, kemudian memahami tentang terapi modalitas, dan juga memahami tentang psikofarmakologi. Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di samping ini? Coba satu orang angkat tangan. Coba, apa yang kau pikirkan? Ini gambar tentang apa dulu coba? Ya. ODGJ. Oke, ODGJ yang dipasung seperti itu. Apa kalian punya perasaan setelah melihat ini? Sedih. Sedih. Kok bisa ya? Zaman sekarang ada orang yang dipasung atau di apa? Ditahan seperti apa? Apa yang biasanya yang diikat seperti ini? Yang biasa di sini hanya karena mereka mengalami gangguan jiwa. Oke, kira-kira menurut kalian kenapa orang sampai dipasung? Kenapa? Karena mereka melakukan perilaku kekerasan. Seperti itu ya, betul ya? Mereka kekerasan. Keluarga mereka apa? Tidak melakukan pengobatan medis. Jadi akhirnya memutuskan untuk dipasung dengan harapan, apa tujuannya? Mereka tidak mengganggu. Tapi di satu sisi, apa? Ini, melanggar hak asasi toh. Ya, karena semua manusia itu berhak untuk bebas. Oke. Ternyata masalah gangguan jiwa ini bukan hanya terjadi di seluruh dunia ya. Jadi 1 dari 8 orang di seluruh dunia itu mengalami masalah kesehatan jiwa. Coba kalian di sini ada sekitar 20 orang ya. Jadi itu berapa orang? Jadi ada 3 orang di antara kalian yang sudah mengalami masalah gangguan jiwa. Karena banyak. Apa saja masalahnya? Ada yang depresi. Kemudian 300 juta masih mengalami gangguan kecemasan dan 24 juta mengalami skizofrenia. Coba kamu kumpulkan 24 juta itu satu apa? Provinsi NTT saja 5 juta kan? Ya, kalau 24 juta itu berarti 5 kabupaten. Bayangkan, sebanyak itu di seluruh dunia. Oke, kalau kita lihat di Indonesia itu ada 450.000 orang mengalami gangguan jiwa. Itu satu kabupaten Manggarai. Bayangkan, sebanyak itu. Dan 64.000 diantaranya dipasung. Tadi yang seperti kalian dilihat di depan. Terus ada 6,1% atau 15 juta orang Indonesia itu mengalami depresi.
Dan 9,8 juta itu mengalami gangguan mental emosional. Gangguan mental emosional itu seperti ansietas ya, seperti itu. Oke, kita lihat di Kabupaten Manggarai. Di Kabupaten Manggarai, di NTT ini ada 9.000 orang dengan gangguan jiwa ya. Dan di Kabupaten Manggarai itu ada 562 orang dengan gangguan jiwa. Macam kamu di Fikas ini, keperawatan 2 angkatan berarti yang mengalami gangguan jiwa. Dan sekitar 64 orang di Pasung, bayangkan. Sedih toh? Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sama-sama apa itu kesehatan jiwa. Jadi kesehatan jiwa itu adalah kondisi ketika fisik, mental, spiritual, dan sosialnya sehat. Jadi bukan hanya begini, saya sakit fisik tidak bisa disebut sehat saja. Tapi jiwanya aman, agama dia beragama, spiritualitas ini bukan hanya religius ya, tapi secara keseluruhan seperti itu. Kemudian kesehatan sosialnya dia, sosialnya dia berhubungan dengan orang lain ya. Ketika orang tidak mau berhubungan dengan orang lain, mengurung diri dalam rumah, kira-kira menurut kalian apa? Ada stres, berarti sehat tidak dia? Tidak toh? Oke, jadi itu ya. Apa tadi? Fisik, mental, spiritualitas, psikososial, dan sosial. Oke, apa saja komponen kesehatan mental? Ini menurut WHO, yang pertama itu menerima diri. Bahwa saya terima bahwa saya itu punya kulit hitam. Saya terima bahwa saya punya rambut keriting. Saya terima saya gendut. Saya terima saya kurus. Saya terima apa lagi? Kekurangan. Menerima kekurangan. Terus mempunyai hubungan yang nyaman dengan orang lain. Siapa di sini yang punya musuh? Ada? Nah, kalian berarti bisa disebut dengan orang yang sehat mental. Terus, mampu mengatasi stres. Siapa yang kalau ada stres, coba angkat tangan. Yang ada stres tuh langsung pengen bunuh diri atau apa ada? Tidak ada. Kalau kalian stres bagaimana? Jalan-jalan atau berusaha mengatasinya, atau berarti kalian sehat tidak menurut kalian? Sehat. Oke. Kemudian, kita lihat apa itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu ada 3 ya. Dia perubahan perilaku, emosi, dan kognitif atau pikiran. Jadi orang yang perilakunya sudah tidak di luar norma-norma normal, atau emosinya itu suka marah-marah, ada tidak ketemu orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Harusnya bagaimana kita sebagai manusia normal? Bisa mengendalikan emosi. Ya, kecuali kalau misalnya pun dihina atau di apa ya, kalau marah itu wajar ya. Ini marah-marah tanpa alasan. Hanya karena misalnya saya minta ke siapa? Apa namanya? Anu, panggilannya? Minta dicain, pinjam kau punya pulpen kak. Saya tidak bisa, terus saya tempeleng. Kau nih kikir, itu wajar tidak? Tidak. Nah, itu ya. Jadi, tapi kalau misalnya orang, misalnya saya menghina Cain marah, itu wajar gitu ya. Tapi ini marah-marah yang tidak wajar. Kemudian apa lagi? Kognitifnya, dia pikirannya sudah aneh. Sudah apa? Misalnya, apa gejala-gejala gangguan jiwa yang kalian pahami? Yang kalian tahu kah? Apa? Mendengar suara-suara, berbicara sendiri, seperti itu ya. Mereka tidak merawat diri, itu sudah masuk di gangguan kognitif, seperti itu. Ya, ini dia ada masalah kesehatan jiwa itu tingkat keparahannya yang paling rendah, seperti itu misalnya ansietas, stres, PTSD. Maksudnya apa? Misalnya kalian cemas, stres karena misalnya diputus pacar, itu masih stres-stres awal. Masuk ke yang kedua, yang sudah mulai parah itu yang tingkat keparahannya itu bipolar disorder atau depresi, ya. Itu sudah mulai cukup parah, sampai parah, dan bahkan kasus tertentu orang depresi itu harus minum obat. Apa orang depresi itu? Yang mau bunuh diri. Itu ya. Jadi ketika orang mau bunuh diri, itu berarti dia sudah masalah kesehatan jiwanya bermasalah. Kemudian yang paling parah itu sebenarnya skizofrenia. Jadi skizofrenia itu adalah dia banyak ya, mendengar suara-suara halus, banyak dia punya jenisnya ya. Oke. Nah, ini dia patofisiologi skizofrenia secara umum. Jadi penyebabnya ada genetik, depresi, dan masalah lainnya. Ini membuat, coba kita lihat, ini membuat skizofrenia. Jadi di dalam otak kita, coba kalian bayangkan otak kalian itu adalah keran air. Jadi ada satu neurotransmitter namanya dopamin. Nah, ketika kalian senang, misalnya siapa? Hendrik itu misalnya dia dapat SMS dari dia punya pacar, itu dopaminnya keluar, senang, happy, aduh. Nah, begitu misalnya diputuskan pacarnya, dopaminnya mati, kerannya mati, dopaminnya tidak keluar. Nah, pada orang dengan masalah gangguan jiwa, dopaminnya itu rusak kerannya, jadi dopaminnya keluar terus, jadi masuk. Kalau dia makin banyak akan mempengaruhi apa ini? Sistem namanya apa ini?
Sistem limbik. Sistem limbik itu ada di bagian otak sini, jadi ada termasuk amigdala, dia yang atur apa? Kalau lebih atur apa? Kamu punya kognitif, berpikir, kamu punya indera. Jadi akhirnya ketika orang bermasalah, apa yang terjadi? Dia mendengarkan suara-suara, dia merasa kalau dia itu, kalian tahu waham, dia merasa kalau dia itu pemuka agama, ya seperti itu. Terus apa lagi? Ini, RPK, perilaku kekerasan, jadi dia marah-marah, yang tidak bisa ini. Jadi kalau itu tadi ya, tidak bisa mengendalikan marah. Karena apa yang bermasalah tadi? Sistem limbiknya. Terus kalau misalnya dopaminnya tadi mati, rendah, itu apa? Kurang dopamin, penurunan dopamin itu akan mempengaruhi ini. Cerebral cortex di bagian depan sini ya. Ini atur untuk apa? Kita berpikir, bersosialisasi. Nah, jadi kamu semuanya dalam keadaan normal, misalnya dikasih pilihan. Tolong Kak, kamu mau pilih A atau B? Siapa yang berpikir? Ini dia akan membantu untuk menganalisis. Nah, makanya paling penting itu untuk analisis cerebral cortex itu caranya bagaimana? Banyak baca buku, ya, spiritualitas. Jadi dia bantu untuk mengasah. Nah, jadi kamu bayangkan, kamu punya cerebral cortex tidak berjalan apa? Jadinya dia tidak mau keluar rumah. Terus apa lagi? Dia itu mengurung diri, merasa harga diri rendah. Ya, itu makanya disebut kalau skizofrenia ada gejala positif dan negatif. Positif berarti apa? Sistem limbiknya dopaminnya meningkat. Kalau negatif gejala berarti dopaminnya menurun. Nah, itu pun nanti akan lihat. Ya, ini faktor apa sih yang menyebabkan faktor gangguan jiwa? Ada 3, biologis, sosial, dan psikologis. Apa biologis? Otaknya dia, seperti tadi, masalah di neurotransmitter. Kemudian apa? Waktu bayi, waktu dia hamil oleh ibunya, orang tuanya itu punya bisa mengkonsumsi zat-zat yang tidak bagus. Nafsa atau sebagainya itu bisa pengaruh. Jadi ibunya hamil Kak, dia pakai narkoba dan sebagainya. Terus apa? Terpapar zat-zat radioaktif. Itu dia biologis. Atau misalnya kejadian ulang, dia tidak minum obat secara teratur. Maka perhatikan nanti, kalau misalnya nanti kalian bertemu pasien yang dia berulang-ulang kali masuk apa? Masuk rumah sakit. Biologisnya karena apa tadi? Karena apa biologisnya? Obat, kurang minum obat ya. Maka tadi saya sudah bilang toh, apa tadi gangguan jiwa karena apa? Dopamin. Jadi untuk supaya dia sembuh harus apa? Minum obat supaya dikontrol itu dopamin. Sama saja. Jadi jangan lagi kalian memberikan stigma pada ODGJ. Karena apa? Mereka itu penyakit. Sama saja dengan hipertensi. Orang hipertensi kalau tidak minum obat apa yang terjadi? Stroke, jantung. Orang gangguan jiwa kalau tidak minum obat marah-marah, telanjang. Apa bedanya? Cuma hanya karena kalau sakit fisik itu kah? Yang terkena itu fisik. Sementara sakit jiwa itu yang bermasalah apa? Perilakunya, emosinya, ya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi tidak ada lagi kalian memberi stigma ya. Kurang-kurangi bilang orang gangguan jiwa itu dengan orang gila. Apa sebutnya? ODGJ atau ODS, orang dengan skizofrenia. Oke, ini tadi ada yang ingin ditanyakan tentang penyebab gangguan jiwa, tentang faktor-faktor gangguan jiwa, silakan. Ya. Ada yang kalian ingin diskusi dengan Ibu atau jelaskan? Saya Ibu. Oke, apa? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang gangguan jiwa. Jadi yang saya ingin tanyakan itu, bagaimana peran kita sebagai seorang perawat itu untuk menangani orang dalam gangguan jiwa. Terima kasih Bu. Oke, perannya kita sebagai perawat. Oke, baik. Menurut kalian bagaimana? Teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab apa perannya kalian? Oke, perawat itu apa dia punya tugas? Merawat apa? Gejala. Apa saja tanda-tanda gejala tadi? Halusinasi. Nah, itulah tugas kita. Tugas kita mengontrol, membantu pasien mengontrol halusinasi. Caranya dengan apa? Banyak ya, nanti kita pelajari. Tapi yang jelas yang paling pertama itu edukasi obat. Itu tugas perawat. Ya, jadi ketika kalian nanti bertugas jadi perawat di rumah sakit atau mungkin di puskesmas yang paling banyak sekarang di Manggarai, itulah tugas kalian tadi apa? Memberikan edukasi obat. Oke. Baik, ada lagi? Ya, kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah terapi modalitas. Ini Ibu ini saja, hanya untuk nanti kalian tahu. Jadi terapi modalitas keperawatan itu ada apa saja? Ada terapi medis, ya. Ini. Ada terapi medis, terapi keluarga, terapi kognitif, terapi individu, dan terapi aktivitas kelompok.
Yang harus kalian pahami nanti, yang harus kalian kuasai itu adalah terapi individu sebagai perawat ya. Apa? Ada tiga tahapan. Yang pertama, orientasi. Terus yang kedua, kerja. Yang ketiga apa? Tahap komunikasi terapeutik. Yang terakhir, yang ketiga apa? Orientasi, kerja, dan evaluasi. Nah, itu nanti yang harus kalian pahami. Kalian semua harus tahu bagaimana caranya melakukan terapi individu dalam, jadi kalian nurse, kalian harus menguasai 7 diagnosa keperawatan jiwa. Ada halusinasi, RPK, RBD, isolasi sosial, dan nanti waham, dan ada 7 itu nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, baik. Sekarang selama 2 jam ke depan saya ingin kalian nanti membentuk kelompok ya. Jadi kalian memahami tentang terapi medis ya. Jadi nanti kalian membentuk 4 kelompok. Jadi setiap kelompok itu, kelompok 1 menjelaskan tentang antipsikotik, kelompok 2 antidepresan, kelompok 3 antiansietas, dan yang kelompok 4 mood stabilizer. Jadi silakan kalian kerjakan selama 2 jam. Kita kan ada 4 jam kita ya hari ini kuliah. Jadi nanti 2 jam. Di jam ketiga nanti diskusi sama-sama sebelum nanti kalian di akhir membuat tugasnya itu tugas makalah kelompok. Ya, diskusi 2 jam, nanti kita presentasi di depan kelas, nanti hasil akhirnya dikumpulkan minggu depan. Baik, itu saja untuk ini. Ini ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu silakan membentuk kelompok, berhitung. 1, 3. Ya, silakan membentuk kelompok masing-masing. Ingat nanti kalian mencarinya dari artikel jurnal ya, dari buku teori. Baik, tadi kita sudah melakukan kuliah dan juga tadi sudah ada kalian sudah berdiskusi di kelas dari semua kelompok, seperti ya 5 kelompok tadi, 4 kelompok. Ya, sekarang saya mempersilahkan 1 orang untuk memberikan kesimpulan pertemuan kita hari ini. Ya, tadi yang bertugas membuat kesimpulan yaitu dari Anik. Ya, Anik mana? Saya, Ibu. Ya, silakan lakukan ini. Baik, Ibu dan teman-teman. Tadi kita sudah menjelaskan tentang konsep dasar gangguan jiwa dan terapi modalitasnya. Di sini saya akan membuat sebuah kesimpulan. Pemahaman tentang gangguan jiwa. Masalah gangguan jiwa ini 1 dari 8 orang yang mengalami gangguan jiwa, di mana 450.000 di Indonesia mengalami gangguan jiwa, di NTT ada 9.000 orang dengan gangguan jiwa, di mana kesehatan jiwa adalah kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Adapun komponen kesehatan mental yang pertama, menerima diri, kemampuan mengatasi stres, hubungan yang nyaman. Gangguan jiwa itu sendiri adalah kondisi kesehatan menurun seperti perubahan perilaku, emosi, dan perubahan kognitif. Adapun tingkat keparahan dari gangguan jiwa itu sendiri yaitu stres dengan depresi bipolar sehingga terjadinya skizofrenia. Adapun patofisiologi yang telah dijelaskan, di mana yang pertama itu adanya faktor genetik, di mana di otak kita misalnya ada dopamin keluar terus-menerus sehingga mempengaruhi dopamin dan sistem limbik sehingga mempengaruhi cerebral cortex. Adapun faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Yang pertama, faktor biologis, di mana pengaruh genetik dan kesehatan fisik. Yang kedua, faktor psikologis, ada pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan. Yang berikutnya, faktor sosial, misalnya pengaruh dari lingkungan. Dan yang terakhir, adapun terapi modalitas. Yang pertama, terapi medis. Yang kedua, terapi individu. Di dalam terapi individu ini ada 3. Yang pertama, orientasi, kerja, dan evaluasi. Dan yang terakhir, terapi aktivitas kelompok. Oke, baik. Ya, kita applause. Kalian sudah tahu cara applause untuk memberi semangat untuk teman-teman. Pandu positif buat Anik. Plok. Anik luar biasa. Ya, jadi kita mulai dengan memuji. Baik, sekian untuk kuliah hari ini. Kita bertemu lagi untuk di minggu depan ya. Di minggu depan itu nanti kita akan bahas tentang asuhan, pengkajian keperawatan dan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa dan bagaimana caranya mengangkat diagnosa
pada keperawatan jiwa. Baik, untuk sesi akhir nanti berdoa masing-masing ya. Ya, Ibu. Ya, sekian hari ini. Terima kasih. Selamat Terima pagi kasih, semuanya. Ibu.